Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Inilah rangkaian acara peringatan Isra Mi'raj di SMA Negeri 15 Kota Tangerang. Saksikan video ini sampai selesai. Di bulan Sya'ban Allah Subhanahu wa Ta'ala, terlebih dahulu marilah kita bersyukur kehadiran para hadirin yang saya hormati. Tidak terasa bahwa kita memasuki bulan Rajab, di mana tanggal 20 Rajab terjadi peristiwa yang sangat luar biasa bagi Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terjadilah peristiwa Isra dan Mi'raj. Nah, pada hari ini kita memperingati karena jatuhnya sebenarnya itu di tanggal 18 Februari 2023 besok. Tapi kita memperingati hari ini dengan menghadiri Bapak Kiai Haji Badrul. Semoga nanti Bapak Kiai Haji juga bisa memaparkan atau menjelaskan serta memberi makna tentang peristiwa Isra dan Mi'raj. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi layla Lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa Wassalatu wassalamu ala khairil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wat tuqa. Subhanalladzi subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Amin Pak. Amin Bu. Amin anak-anak. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli yafqahu qawli yafqahu qawli
amin ya rabbal. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul karim wa nahnu ala dhalika minas syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil hadaratil mukarramin wal muhtaramin, para alimil ulama, para tokoh agama, tokoh masyarakat setempat, wabil khusus pimpinan SMA Negeri 15 Kota Tangerang, Ibu Ninik Nur Cahya SPD MPD. Kita doakan mudah-mudahan ibu kepala sekolah kita selalu diberikan tambah-tambah kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, panjang umur untuk ibadah, sehat jasmani dan rohaninya, dan terus membimbing kita semua dengan memberikan ilmu yang manfaat dunia dan akhirat. Amin ya rabbal. Para pembantu kepala sekolah, baik dari bidang kurikulum, baik dari bidang kerohanian, baik dari bidang OSIS dan yang lainnya, wabil khusus Dewan Guru tercinta kita, bapak-bapak dan ibu-ibu, guru-guru tercinta kita yang tak pernah lelah mendidik kita bersama. Kita doakan mudah-mudahan Dewan Guru kita diberikan hidupnya sejahtera oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mendapatkan rizki yang barokah, barokah halalan thayyibah, thayyibah wasi'ah ila yaumil qiyamah, terus membimbing kita tanpa mengenal lelah, memberikan ilmu yang manfaat dunia dan akhirat. Amin ya rabbal. Amin. Santri yang kencengan dikit. Ya rabbal. Segenap panitia pelaksana peringatan Isra dan Mi'raj baginda Nabi besar Muhammad, Bapak Guru Suhendra dan segenap panitia yang lainnya, anak-anakku sekalian,
siswa-siswi SMA Negeri 15 yang mudah-mudahan duduknya kita di majelis ini, hadirnya kita di lapangan ini, mudah-mudahan langkah kaki kita, ringan tangan kita hadir di majelis ilmu yang mulia menjadi catatan amal ibadah yang berlipat ganda di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin santri. Hadirin wal hadirah rahimakumullah. Pada pagi yang cerah ini SMA Negeri 15 mengadakan tidak lain adalah peringatan satu peristiwa yang sangat amat dahsyat, memperingati satu peristiwa yang luar biasa, memperingati satu peristiwa yang spektakuler yang tidak bisa kita yakini dengan akal pikiran, tapi peristiwa ini wajib kita yakini dengan keimanan. Kaul yang muktamad, peristiwa ini terjadi, kata kaul yang muktamad tidak lain adalah ketika Rasul dalam keadaan bersedih, ketika Rasul dalam keadaan berduka. Usia beliau tepatnya 50 tahun. Pada 50 tahun tersebut Allah berikan ujian, wafatlah pamanda Abu Thalib yang selalu membela ketika dakwah dikala suka maupun duka. Belum beres pamanda Abu Thalib wafat, 3 hari berselang istri tercinta beliau menyusul, Sayyidah Siti Khadijah. Akhirnya beliau sebatang kara, tidak punya siapa-siapa, tidak ada yang membela dikala suka maupun duka. Maka Allah melihat kejadian tersebut, maka Allah hibur baginda, maka Allah hibur Rasul. Tidak lain di usia 51 tahun Allah kirimkan malaikat 2, Jibril dan Mikail tercinta, membawa binatang surga. Tepat malam 27 Rajab besok terjadilah peristiwa yang amat dahsyat, peristiwa yang spektakuler, peristiwa yang luar biasa. Tidak lain adalah peristiwa Isra dan Mi'raj baginda Nabi besar Muhammad. Turun Quran surah Al-Isra ayat pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Kurang medok. Nyaut atuh. Neng. Kalau jawab Allahnya kagak kompak, masuk B yang pertama, yaitu bajidor. Apa itu bajidor? Barisan jiwa-jiwa kendor. Kalau enggak, B yang kedua, gara-gara jadi panitia rohis, akhirnya masuk barisan bajingan. Apa itu bajingan? Barisan jiwa-jiwa ngantuk, pelor nempel sambil molor. Tapi kalau jawabnya siswa SMA Negeri 15 kompak, maka bukan masuk B yang pertama bajidor, bukan masuk B yang kedua bajingan, tapi insya Allah akan masuk B yang ketiga, tidak lain bajigur. Apa itu bajigur? Barisan jiwa-jiwa guru digugu dan ditiru. Tepuk tangan buat guru kita. Siap kompak, siap kompak. Siap kompak. Bismillahirrahmanirrahim.
Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Enak suaranya Neng? Enak gak suaranya? Alhamdulillah. Gini-gini Pak Ustadz juara MTQ tingkat kota Tangerang ke-1. Alhamdulillah. Pesertanya ada 10, yang 9 mengundurkan diri. Wallahu a'lam bimuradih. Siswa SMA Negeri 15, baik putra maupun putri, pasti hafal ayat ini kalau Isra Mi'raj. Quran surah Al-Isra ayat pertama. Apalagi kalau qori yang membacakan Al-Quran tersebut, ayat tersebut pasti di luar kepala. Cuman kita belum tentu hafal tafsirnya. Maka pagi ini kita kaji tafsir Al-Isra ayat pertama. Insya Allah. Subhana maha suci Allah, alladzi tadullu ala tasbihillahi ta'ala. Kalimat subhana menunjukkan ala tasbihillahi ta'ala, menunjukkan kesucian Allah subhanahu. Bicara tentang kesucian berarti bicara tentang keimanan. Bicara tentang keimanan berarti bicara tentang Allah, pergerakan Allah. Sekali lagi, Isra Mi'raj wajib kita yakini, bukan dengan akal pikiran, tapi Isra Mi'raj wajib kita yakini dengan keimanan. Subhanallah. Pantaslah Allah letakkan kalimat ayatnya dimulai dengan kalimat tasbih, dimulai dengan kalimat tauhid yang berbunyi subhanallah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha wallahu akbar wala hawla wala quwwata illa billahil azim. Subhan yang belakang walhamdulillah wallahu akbar wala hawla illa billahil aliyil azim wala hawla illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terus ini terus. Yang kedua, subhanalladzi asra, maha suci Allah, alladzi asra, yang telah memperjalankan
Nyeletuk putri yang di belakang. Pak Ustadz, itu kalimat alladzi asra menunjukkan apa? Jawab para mufassirin dalam tafsir Ibnu Katsir menjelaskan alladzi asra tadullu ala qudratillahi ta'ala, menunjukkan adalah kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah lah yang memperjalankan baginda Nabi, Allah lah yang berkuasa fi waktin qalilin, dalam waktu yang sebentar, fi waktin qalilin, dalam waktu yang sedikit. Isra Mi'raj baginda Nabi cuman memakan waktu 2 jam. Dari jam 2 malam Rasul di Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa, menuju Sidratul Muntaha. Mi'raj Rasul bertemu langsung kepada Allah di Mustawa cuman 2 jam. Maka 2 jam tersebut adalah kudratillah, kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab secara logika mustahil Rasul dalam perjalanan Masjidil Haram Mekah menuju Palestina Masjidil Aqsa hanya memakan waktu 2 jam sampai Mi'raj ke Sidratul Muntaha. Jangankan jalan hadirin, dalam kitab Dardir dijelaskan naik onta saja Rasul dari Masjidil Haram Mekah menuju Masjidil Aqsa Palestina itu memakan waktu 2 bulan. Kenapa ini cuma 2 jam? Karena kudratillahi ta'ala, ini semata-mata kekuasaan Allah subhanahu. Neng tahu, semut tahu, semut berjalan dari SMA Negeri 15 kemana? Ke Sangiang cuman 5 menit, percaya? Semut jalan dari SMA Negeri 15 ke Sangiang cuman 5 menit, percaya? Percaya Pak Kiai, sebab itu semut nemplok ke tukang ojek. Percaya Pak Kiai, sebab itu semut nemplok ke Grab. Percaya Pak Kiai, sebab itu semut nemplok ke Gojek. Secara tidak langsung hadirin, semut tersebut diperjalankan oleh tukang ojek. Sama halnya baginda Nabi, Nabi tidak berjalan sendiri, tapi baginda Nabi diperjalankan oleh Allah subhanahu. Makanya kalimat ayatnya subhanalladzi asra, bukan subhanalladzi saro. Kalau subhanalladzi saro, maha suci Allah yang Rasul berjalan sendiri. Tapi kalau subhanalladzi asra, maha suci Allah yang memperjalankan baginda. You understand? You understand? What do you think? I think, ting tang ting teng. Alhamdulillah, alhamdulillah. Terus ini terus. Yang ketiga, subhanalladzi asra bi'abdihi. Maha suci Allah yang telah memperjalankan bi'abdihi, hambanya. Nyeletuk siswa yang di belakang. Pak Kiai, kenapa itu kalimatnya abdun? Kan Kangjeng Rasul namanya Muhammadun. Kenapa kok itu subhanalladzi asra bi abdihi, bukan subhanalladzi asra bi Muhammadi? Kan yang diperjalankan oleh Kangjeng Rasul namanya Muhammad, tapi kenapa Allah letakkan abdun bukan Muhammadun? Dalam mufassirin, dalam tafsir Marogi, para ahli mufassirin menjelaskan kenapa itu kalimatnya abdun bukan Muhammadun. Karena abdun menunjukkan tadullu fi ruhihi wa jasadihi. Kalimat abdun menunjukkan seorang hamba ini diangkat oleh Allah, ada rohnya
Dan seorang hamba ini diangkat oleh Allah, ada jasadnya, roh dan jasad semua ikut menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam kategori lain, baginda Nabi seorang manusia seperti kita, tapi manusia yang luar biasa. Masya Allah. Nah santri putra, Neng, kalau Kangjeng Rasul seperti kita, jangankan yang namanya kita naik ke langit, naik pesawat saja, dibuka itu yang namanya kaca pesawat, anginnya luar biasa. Ini mah Kangjeng Rasul tembus dari langit pertama sampai tembus ke langit kedua, sampai tembus ke langit ketiga, sampai tembus ke langit keempat, sampai tembus ke langit kelima, sampai tembus ke langit keenam, sampai tembus ke langit ketujuh, sampai ke Sidratul Muntaha, ke Mustawa, langsung berhadapan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa perantara malaikat Jibril. Luar biasa baginda Nabi. Baginda Nabi ini tidak lain manusia biasa, tapi berakhlak yang luar biasa. Subhan. Ada yang nyeletuk yang pakai masker. Pak Kiai, kenapa itu bukan Muhammadun saja? Sebahagian para mufassirin, ibu kepala mengatakan, kenapa kalimatnya Abdun bukan Muhammadun? Khawatir kalau Muhammadun itu banyak yang ngaku-ngaku Isra Mi'raj. Sebab banyak sekarang nama-nama tidak lain diawali dengan Muhammad. Nama anak SMA Negeri 15 kebanyakan Muhammad. Nama guru-guru kita Muhammad. Malah kalau orang dulu engkong kita suka ngasih, namanya nggak pernah lepas Muhammad. Cuman belakangnya sesuai dengan peristiwa. Lahirnya deket tong sampah, nama anak saya Muhammad Runtah. Lahirnya dekat Sapulidi, nama anak saya Muhammad Pengki. Lahirnya Kuntet Muhammad Samili. Lahirnya kecil Muhammad Sasenti. Milimeter sentimeter. Tuh dulu engkong kita. Sekarang nama Muhammad, ibu kepala gengsi. Jadul nama Muhammad, pokoknya ngikutin selebriti di TV. Akhirnya lahirnya Januari, nama anak saya Januarta Angelina. Lahirnya Februari, Febiola. Lahirnya Maret, Marta Tilaar. Lahirnya April, Apriliani Yunisi. Lahirnya Mei, Meiliani. Lahirnya Juni, Juniarto Ketlak Baso. Lahirnya Juli, Julius Sitanggam. Lahirnya Agustus, Susanto. Lahirnya September, Septia Angelina. Lahirnya Oktober, Oktareza Baskoro. Lahirnya November, Novia Kolopaking Kalajengking. Lahirnya Desember, Desi Ratasari Ratasore. Akhirnya apa yang terjadi bu anak-anak kita? Jangankan SMA, SD saja, karena nama-namanya ngikutin selebriti di TV, maka cium tangannya bukan kayak santri. Kalau santri saya di pondok pesantren, cium tangan ke gurunya, dihisap pori-pori hidung guru, dihisap pori-pori tangannya ke hidung supaya manfaat ilmu. Tapi apa yang terjadi anak-anak kita baru SD doang, bukan cium tangannya ngisep pori-pori tangan orang tua, tapi cium tangannya ke pipi sama ke jidat. Betul? Manggil bapaknya bokap, manggil emaknya nyokap, manggil tetehnya tekap, manggil kakaknya kakap, datang uanya wakap. Makanya pantas oleh Allah letakkan Abdun, sebab Abdun ini seorang hamba yang Allah akui. Cuman Allah mengakui satu-satunya hamba, yaitu Kanjeng Rasul. Kalau kita sebagai hamba Allah baru ngaku-ngaku doang. Tapi kalau Kanjeng Rasul sudah diakui, makanya kalimatnya Abdun bukan Muhammadun. Pantas dalam kitab Zubat dijelaskan,
Muhammadun basarun walaysa kal basari bal huwa yaqutatun wan nasu kal hajari. Kanjeng Nabi manusia tapi beda dengan kita, beliau mah batu intan, kalau kita batu kali. Betul santri? Betul ah. Tapi kalau batu kali Pak Kiai setrek makan lumayan buat ngebangun SMA Negeri 15, betul? Makanya kalau batu kalinya setrek itu maneng, tapi kalau batu kalinya cuma satu diinjek-injek sama anak kita nggak ada harganya, betul? Tapi kalau batu kalinya setrek, orang Sunda suka ngomong, kata orang Sunda Tasikmalaya, mamang ada apa Bu Haji? Iya batu kali satrek pangaosna sabaraha. Sebut pangaosna, yuk. Pangaosna. Kurang kencang. Pangaosna. Pangaosna. Kurang kencang. Pangaosna. Paknya ilangin, naknya ilangin, tinggal apa? Ngaos. Ngaos bahasa Tangerangnya tidak lain adalah ngaji. Maka untuk itu siswa-siswi SMA Negeri 15 kalau pengen dihargain sama masyarakat, jangan tinggalin ngaji. Insya Allah. Ini mah guru lagi ngajar main HP, kiai lagi ceramah main HP, ngajinya di unggal poe ngoprek HP, ngoprek HP, ngoprek Guru ngejelasin udah dipoto, cukup Pak Guru dipoto. Dulu mah nggak begitu ibu kepala, masya Allah, didikte, dicatat. Anak sekarang mah masya Allah, apalagi waktu COVID, Pak, waktu COVID, Bo, Assalamualaikum. Itu waktu COVID, masya Allah, itu 2,5 tahun COVID. Yang namanya belajar semuanya di HP, betul? Sampai-sampai anaknya sama emaknya yang belajar, emaknya bukan anaknya. Ngerjain LKS emaknya, ngerjain paket emaknya, ngerjain PR emaknya. Yang pusing bapaknya tiap hari beli kuota melulu. Betul santri? Masya Allah, yang seperti ini, yang kayak sekarang, zaman sekarang wajib kita hindari, karena anak-anak sekarang sudah terlena dengan handphone. Yang dekat jadi jauh, yang jauh jadi dekat. Orang tuanya manggil-manggil dicuekin, pacarnya yang jauh disamperin. Betul? Aku Masya Allah, untuk itu ngaji supaya diangkat derajat, wahai santri, jangan sampai tinggal. Kalau ngajinya udah hebat, rohisnya hafal Quran, dites sama mamahnya, Neng, iya mama, udah ngaji di SMA Negeri 15 sampai mana? Ayat-ayat pendek mama, coba mama pengen tes. Lanjutkan ayat berikut. Watakunul jibalu kal ihnil manfus. Ih mama, Quran surah Al-Qari'ah itu mah pinter Neneng. Coba lanjutkan ayatnya. Watakunul jibalu kal ihnil manfus fa amma man saqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah.
anak satu-satunya pinter ayat-ayat Al-Quran, hafal ayat-ayat Al-Quran, juz ama Al-Qur'an di luar kepala, maka melihat anaknya bisa ngaji, kucurlah air mata orang tua. Hadrotil malaika yastami'una dzikra, hadir malaikat berdoa dan berzikir bersama, mengecap keluarganya, baiti jannate, rumahku adalah surgaku. Amin. Biarpun bapaknya supir angkot, tapi anaknya kudu jadi pilot. Biarpun bapaknya tukang koran, tapi anaknya kudu jadi wartawan. Ditambahin sama guru kita, biarpun ibunya kuli nyuci, tapi anaknya kudu pinter ngaji. Buat apa beli papan kalau tidak digergaji? Buat apa anak kita tampan kalau tidak bisa ngaji? Tepuk tangan buat anak-anak kita. Insya terus ini terus. Yang keempat, subhanalladzi asra bi'abdihi laila. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya lailan di waktu malam. Nyeletuk anak-anak siswa SMA 15 yang di bawah tendanya warna pink. Pak Kiai, kenapa Rasul Isra-nya Laila? Kenapa baginda kita Rasul Isra-nya malam-malam? Kan siang juga bisa, kan ada siang ada malam. Kenapa ayatnya subhanalladzi asra bi abdihi laila? Kenapa bukan subhanalladzi asra bi abdihi nahara? Jawab para mufassirin, kenapa Rasul diisrokannya malam-malam? Karena waktu malam mah tadullu fi waktin mustajabatin, karena waktu malam mah waktu ijabah. Waktu malam mah sepi, banyak yang istirahat, nggak kayak siang, betul? Makanya Rasul diangkatnya malam-malam. Maka untuk itu santri, maka untuk itu siswa, kalau pengen lulusnya bagus nanti ujian, bangun malam, sholat tahajud biar diterima di universitas negeri. Amin. Jangan ini mah bangun malam kencing doang. Bangun dong malam kayak Kangjeng Rasul. Tahajud jam 2, orang tua kerek kita bentak. Mama kita tidur, kita kucurkan air mata. Maka Allah berjanji ketika anak-anak SMA Negeri 15 yang sering tahajud malam, fatahajjat bihi nafilatallah asa ayyab asaka rabbuka maqama mahmuda, kalian akan diangkat derajat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal insya. Dan yang kelima, minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Dari Masjidil Haram Mekah Al-Mukarramah menuju Masjidil Aqsa Palestina, nyeletuk si Neng yang di bawah tenda hijau. Pak Ustadz, kenapa Rasul diisrokannya dari masjid ke masjid? Ini ilmu Pak. Kan Rasul punya rumah di Maktabah, di belakang Bukit Marwah ada rumah Rasul, itu di perpustakaan.
Kenapa Rasul Isra-nya dari masjid ke masjid, bukan dari rumah ke rumah? Jawab para mufassirin, karena annal masjidah, kenapa Rasul diisrokannya dari masjid ke masjid? Karena masjid maqamas sujud, tempat orang-orang pada sujud. Maka untuk itu kalau sujud bukan di rumah, tapi sujud di masjid. Asal kata masjidah tidak lain kalimatnya fi'il madhi, sajadah. Sajadah, ibu-ibu kalau ke masjid bawa sejadah, itu namanya buat sujud. Maka untuk itu kalau kita dalam perjalanan pulang kampung Bapak Guru, pulang kampung Ibu Guru, ke Jawa, ke rest area, ketika ada panggilan sholat di annahu la buddha fi kulli sayratin ibadatan, maka ketika ada panggilan sholat walaupun kita dalam perjalanan jauh, maka kita kudu mampir ke masjid. Nyeletuk ibu-ibu, Pak Guru, Pak Kiai, suami saya mah boro-boro lagi jalan inget sholat, rumah deket masjid aja nggak pernah ke masjid. Ke masjidnya pas Ramadan doang. Udah Ramadan mah subuh, kesiangan, al-dhuhur, kesibukan, asar di perjalanan, maghrib kecapean, isya. Masjid SMA Negeri 15 berkumandang. Tung tak tung 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 tak tung 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 Muazzin SMA Negeri 15 memanggil sholat zuhur berjamaah. Hayya 'alas shalah. Guru-guru yang soleh dan solehah, gedor anak kita untuk bergegas berjamaah dengan bahasa-bahasa yang mesra. Kata guru-guru yang soleh dan soleha, nah iya Bapak, masjid kita udah halal sholat. Apa kata anak kita? Bapak belum halal pala. Gedor anak kita walaupun lalai dengan berikan tip, laukna benang caina herang, ikannya dapat, airnya tidak keruh. Watawasobil haq, watawasobil sob, saling nasihati dalam kebenaran dan saling nasihati dalam kesabaran. Kata guru-guru yang soleh dan soleha, nah iya Bapak, iya Ibu, kemarin kan kamu tahu waktu Isra Mi'raj ada Haji Badrul Khotim yang ceramah dari Sepatan. Ibu masih ingat nih yang namanya ceramahnya luar biasa tuh, hadis baginda Nabi. Yang mana Bu Guru? As-sholatul jamaah afdolu min sholatil fardi. Sholat berjamaah lebih utama ketimbang sholat sendiri, dengan predikat bisa ba'i wa isrina darajatan, dengan pahala 27 derajat kamu dapatkan. Nah, sekali kamu sholat di masjid, pahalanya 27 kali sholat di rumah. Masya Allah, itu 27 kali di rumah cuman dibalas cuman sekali di masjid. Maka tergugahlah anak-anak SMA Negeri 15 atas nasihat guru-guru tercintanya. Maka bergegaslah menuju masjid SMA 15 untuk melaksanakan sholat berjamaah. Untuk itu ketika kita melaksanakan peringatan Isra dan Mi'raj, yuk makmurkan masjid kita. Insya Allah masjidnya makmur, jamaahnya masyhur. Jangan sampai setelah pengajian siang ini masjidnya makmur
tapi jamaahnya na'udzu. Dan yang terakhir, terus ini Neng, allazi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Alladzi barakna, yang telah kami berkahkan, haulahu, sekelilingnya, linuriyahu, untuk kami perlihatkan kepadanya, min ayatina, dari sebagian tanda-tanda kebesaran kami, dari sebagian tanda-tanda kekuasaan kami. Nyeletuk ibu guru yang di depan, Pak Kiai, itu allazi barokna yang bunyinya, kampung mana itu yang diberkahi di Quran? Kampung mana yang diberkahi di Al-Quran? Di Quran surah Al-Isra, barokna itu kampung mana yang kami berkahi, kata Allah. Jawab para mufassirin, alladzi tadullu anna barkata qaryatinil lati taliha Makkatan mubarokan, kampung yang diberkahi adalah Mekah al-Mukarramah, Mekah al-Mubarakah, walau kana suhumatan, walaupun kota Mekah itu tandus, walau kana suhumatan, walaupun kota Mekah itu gersang, walau kana suhumatan, walaupun kota Mekah itu sampai detik ini yang pergi haji antri, sampai detik ini yang pergi haji nunggu, betul? Saking berkah-berkahnya. Alhamdulillah. Doakan mudah-mudahan guru-guru kita bisa berangkat haji, amin. Mudah-mudahan guru-guru kita bisa ke tanah suci Mekah al-Mukarramah wal Madinatul Munawwarah tanpa ada halangan dan rintangan. Insya nyeletuk Pak Guru yang depan, Ustaz, sekarang mah berangkat haji nunggunya lama. Udah begitu ada wacana naik 69 juta. Nunggunya lama, daftar 2020, berangkatnya 2050. 30 tahun nunggunya. Tahu masuk hidup, tahu kagak saya. Terus kalau umroh walaupun cepat, sekarang mah umroh nggak ada yang murah. Umroh yang murah 15 juta atau 12 juta pasti umroh detailnya, umrohnya umroh halimah. Apa itu umroh halimah? Baru nyampe ke Halim pulang ke rumah. Saya mah nggak bisa lah. Kalau pengen yang namanya umroh dan haji dilaksanakan, nggak ada duit. Apakah bisa kampung saya nih termasuk SMA Negeri 15 pengen berkah? Nggak perlu kita ke Mekah, pengen berkah saja ini SMA Negeri 15, apakah bisa? Jawab Allah, bisa. Quran surah Al-A'raf ayat 96 jawabannya. Cuman syaratnya santri, cuman syaratnya wahai AA, cuman syaratnya wahai Neng, ada dua kalau kita pengen berkah kayak Mekah. Apa itu yang dua? Yang pertama, Quran surah Al-A'raf ayat 96, Allah berfirman, walau anna ahlal qura amanu, jika satu kampung namanya SMA Negeri 15 pengen berkah kayak Mekah, maka syaratnya harus amanu, kokohkan iman. Zaman boleh berganti, iman jangan mati. Tahun boleh berubah, akidah jangan goyah. Bulan boleh bergulir, Islam jangan sampai terkilir. Pertahankan akidah anak cucu kami ila yaumil qiyamah, amin. Yang kedua, wattaqau, dan takwa.
rohisnya kokoh dalam agama, siswanya kokoh dalam agama, nggak pernah nongkrong habis pulang sekolah di jalan, nggak pernah ngegitar di jalan, nggak pernah nyekek botol, minum vodka, minum topi miring, topi tenggeleng, anak abok nyusup ke got. Minimal nggak pernah ngerokok secara bebasnya. Karena itu rokok pintu gerbang narkoba. Nggak pernah yang namanya melakukan kemaksiatan, pergaulan bebas, I love you, you love me, lop-lopan, I like you, you like me, belekan. Anak-anak mudanya kokoh dalam agama, bapak-bapaknya rajin berjamaah, rajin ngaji ke masjid, nggak pernah nongkrong di pos RW, main gaple, ujung-ujungnya main judi, meracuni kehidupan judi. Ibu-ibunya ke pengajian, amin ya robbal, nggak pernah keganggu sama kondangan. Ini mau ustazah udah sholawatan sampai bebusa, masya Allah ibu-ibunya masih di rumah. Kata ustazah, sholatullah salamullah ala toha rasulillah, sholatullah salamullah ala yasin habibillah. Kata ustazah, ibu-ibu sekalian, hari ini pengajian jangan sampai ketinggalan, nanti sesal kemudian. Apa kata ibu yang sibuk kondangan? Saya juga udah tahu hari ini pengajian, tapi banyak kondangan, nanti aja bulan depan keburu puasa. Nah Allah, pas puasa baru sehari doang ingetnya ke THR. Mudah-mudahan gugur di sini mah enggak, amin ya rabbal. Masya Allah udah puasa baru sehari doang, teh botol sudah, teh kotak sudah, teh manis sudah, THR. Nah Allah, insya Allah gugur di sini mas solehah semua, amin ya robbal. Pulang pengajian sambut suami dengan penuh mesra, cium tangannya suami kita bolak-balik, cium pipi kiri ngek, cium pipi kanan ngok ngak ngek. Suami pulang kerja bagaikan jihad dunia, maka tataplah dengan mesra pahala ibu menatap suami pulang kerja bagaikan pahala menatap Baitullah. Apalagi suami kita hitam kayak Ka'bah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Besoknya dinas ke SMA Negeri 15 ngajar, punya kewajiban, maka siapin sarapan pagi dan kopi. Kalau udah nyarap dan kopi, persilakan duduk dulu. Kebenaran nggak ada kopi, adanya air hangat. Maka istri yang soleha, papa, kalau pengen berangkat ke SMA Negeri 15, kudu minum air hangat dulu supaya nggak masuk angin. Silakan papa minum. Alhamdulillah, alhamdulillah. Beres minum air hangat, teng-teng tangan kanan suami, bisikan telinga kanan, doa-doa di perjalanan. Kata istri yang salehah, "Pak, jangan lupa ya Pak, kalau naik kendaraan banyak-banyak baca doa di jalan. Kan sekarang udah musim hujan. Yang bagaimana mamah doanya? Bismillahi majreha wa mursaha, inna rabbi laghafurur rahim. Bismillahi tawakkaltu 'alallah, la haula wala quwwata illa billahil aliyil."
titipan doa sudah diberikan, suami naik kendaraan, tas kerjanya istri yang pegang, ngelihat roda 2, tas kerjanya taruh di belah depan joknya, ngelihat roda 4, tas kerjanya taruh di belakang jok supirnya, sambil dangdanan yang indah biar suami lagi kerja, terbayang terus istri di rumah. Jangan ini mah dandanannya pas kondangan doang, kalau kondangan kayak ratu, ketemu suami di rumah kayak pembantu, di kamar kayak hantu. Wah. Nah, Allah, istri ibunya, istri yang solehah, ibu-ibu gurunya yang solehah, bapak-bapak gurunya rajin berjamaah, anak-anaknya SMA Negeri 15 kokoh dalam agama, kagak pernah nongkrong di jalan, kagak pernah ngerokok, kagak pernah ngegitar, kagak pernah narkoba. Maka yakini hadirin, la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard, pasti Allah bukakan keberkahan di SMA Negeri 15 ini seperti Mekah Al-Mukarramah. Amin ya Rabbal. Mudah-mudahan manfaat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Neng nyaut atuh neng. Cukup ya, cukup ya. Pengen lagi, penasaran, undang lagi. Tuntas sudah tafsir Al-Isra ayat pertama, maka tuntas pula pertemuan kita pada pagi ini. Ditutup dengan ayat innahu huwas sami'ul basir, sesungguhnya dialah Allah yang maha mendengar dan maha melihat atas segala gerak-gerik hambanya. Mohon maaf, ribuan maaf ibu guru dan bapak guru, nanti setelah doa saya tidak bisa lama, karena wahai siswa-siswi SMA 15, hari ini begitu padat acara. Hari ini ada 4 tempat. Yang pertama di SMA Negeri 15, Jumat nanti khutbah di Nurul Amin Sukabakti Tangerang. Setelah dari khutbah, malamnya tablik akbar di Lebakwangi Sepatan Timur. Setelah dari Lebakwangi Sepatan, doakan anak-anakku sekalian, Pak Kiai akan menuju keluar kota. Kemana? Ke Kecamatan Ciranjang, Kelurahan Cikasur, RW Cibantal, RT Ciguling. Mohon maaf, ribuan maaf ibu kepala sekolah, nanti setelah